Saya kasih lompat dulu biar tidak bingung. Yang kepengen jadi miliarder dari ayam. Begini ceritanya. Ketika ayam 10, pakan kita masih gratis, betul atau tidak? Tetapi ketika Bapak Ibu 50% dari telur ini ditetaskan, ini sudah berbeda. Ini sudah masuk ke industri. Walaupun dalam tahap kecil. Kenapa saya katakan ini masuk ke industri? Seringkali orang berpikiran, kalau kepengen punya pabrik, kepengen punya perusahaan, Bapak Ibu, orang selalu berpikir nomor satu apa? Modal. Padahal harus kita balik. Modal itu tidak penting. Bangunan yang besar, ayam yang banyak, itu bukan jaminan Bapak Ibu berhasil. Betul ya? Percayalah. Ada orang di YouTube saya komentar begini, iya kalau kecil masih bisa jalan. Kalau yang punya ayam banyak, punya ratusan ribu, senyum-senyum. Tahu susahnya, tahu gagalnya. Kenapa kok begitu? Berarti dia mulai usaha bukan dari kecil. Paham maksud saya? Dia modalnya langsung besar, berarti pakannya beli atau buat? Kalau beli dia tergantung atau tidak? Ini yang saya mau patahkan. Ini yang mau kita rubah. Saya tunjukkan dulu. Ketika saya punya ayam, anggap aja ada 10.000. Betul ya? Untuk ayam broiler dengan FCR rata-rata 1,75. Berarti pakannya berapa ton? 17 ton. Ketika dia punya pakan 17 ton, pikirannya dia nomor satu berarti ada supplier. Betul enggak? Berarti ada pabrik pakan. Nah, setelah ada pabrik pakan berarti dia butuh pasar untuk ayamnya. Begini, betul ya? Saya minta maaf, pabrik pakan dia tergantung enggak? Pasar tergantung tidak? Coba bayangkan, Bapak Ibu tergantung di 2 tali. Betul ya? Terus ini mana mandirinya? Berarti pekerjaan kita apa? Buruh untuk pelihara. Jadi kalau yang punya ayam 100.000, 200.000, Bapak Ibu senyum sekarang. Orang yang tergantung. Saya tidak ingin ciptakan orang tergantung. Pasti rugi. Pada waktunya pasti habis. Yang untung siapa di sini? Pabrik pakan dan pedagang. Betul atau tidak? Nah, sekarang kita harus sadar. Saya kepingin Bapak Ibu itu punya kaki yang betul-betul kuat. Punya pondasi yang betul-betul tidak bisa roboh. Risikonya ayam kan cuma mati tuh Bapak Ibu. Kan tidak ada lagi kan? Nah, kalau resikonya ayam itu mati itu tidak ada kok, mati 100% itu jarang Bapak Ibu. Betul atau tidak? Ini saya cari bersyukur di saat kritis. Bersyukur di kondisi yang paling tidak baik. Seandainya ayamnya Bapak Ibu kena wabah, virus. Betul ya? Ada yang mati, pasti. Seandainya mati dah 50%. Teriaknya bangkrut atau tidak? Kalau semua beli. Kalau semua gratis. Ya senyum-senyum aja kan? Sekarang saya tunjukkan, apalagi mulainya cuma 10 ekor. Sekarang saya tunjukkan, di mana letak bahagianya ketika setelah kena wabah. Ada dari kesehatan kemarin ya, beberapa orang dari kesehatan, betul ya? Kalau orang habis flu, terus sembuh, di dalam tubuhnya muncul namanya apa? Antibodi. Penyakitnya ayam itu, ya itu aja. Paham maksud saya? Vaksin yang dikeluarkan, vaksin ND, vaksin Gumboro, cuma vaksin-vaksin itu aja. Mutasinya tidak terlalu ekstrim. Bayangkan kalau mutasinya ayam itu mutasi luar biasa seperti manusia kayak kemarin. Ngeri, betul enggak? Kalau ayam 50% mati, dan ini tadi sakit enggak sebenarnya ayamnya? Melewati penyakit kan? Berarti dia punya apa? Apa kelebihannya ketika Bapak Ibu setelah melewati wabah? Punya ayam yang punya anti turunannya, berarti tahan penyakit. Berarti kalau Bapak Ibu terkena wabah, berarti berdoanya begini, alhamdulillah. Bapak Ibu akan punya induk yang tahan penyakit. Anak-anakannya tahan penyakit. Berarti Bapak Ibu sedang naik level. Dari cuman budidaya menjadi breeding. Nanti jual penetasan, jual anakan, jauh lebih banyak. Dan jauh lebih untung. Hari ini DOC ayam paling enggak 7.500 sampai 8.000. Sekarang saya katakan, telur harganya tadi 2, ditambah 21 hari tanpa ngasih makan jadi 7.500.
Keren enggak kira-kira? Untung, Mbak. Ini mesin penggandaan uang paling cepat, 21 hari. Enaknya lagi enggak usah ngasih makan. Telur itu enggak butuh makan kok Bapak Ibu, cuma butuh lampu. Nah, dari sini ini adalah berubah menjadi konsep bisnis. Sekarang saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu kepingin cara ini, Bapak Ibu pasti bangkrut. Ketika harga ayam mahal, semua orang pelihara ayam, begitu sudah overproduksi, harga ayam pasti. Dan ketika harga ayam turun, penyakit pasti muncul. Untuk apa tujuannya Bapak Ibu? Penyakitnya harus dimunculkan pada waktu itu. Mengurangi populasi supaya harga stabil. Itu permainan. Itu semua bisnis yang di atas kertas yang bisa dihitung. Jadi ingat baik-baik, ketika perusahaan sudah melakukan pembumi hangusan bibit ayam, berarti siap-siap penyakit akan menyebar. Supaya harga stabil. Nah, saya tidak mau ikut cara mereka. Ini cara mereka. Kita harus keluar dari arena. Konsepnya satu, kita tidak boleh besar. Saya ulangi ya, kita tidak boleh besar. Tetapi kita akan merata. Banyak. Seandainya dari Papua sampai Aceh, seluruh rekan-rekan kita, dari alumni kita, punya industri ayam ini semua Bapak Ibu. Harganya ayam akan selalu stabil. Nah, karena itu petani kembali akan mengubah peradaban bangsa. Betul atau tidak di situ? Nah, sekarang kembali ke ayam, 10 ekor ayam jadi miliarder. Kenapa saya buat konsep ini? Yang pertama, saya mau tanya jujur ke Bapak Ibu. Jadi miliarder itu, kalau untuk kelas kita hari ini, mungkin atau tidak sebenarnya? Bukan. Sebelum Bapak Ibu ikut pelajaran saya. Bapak Ibu jadi pegawai negeri, jadi apapun lah. Untuk jadi miliarder itu sulit atau tidak? Kalau dikatakan mungkin agak berat sekali kemungkinannya. Betul ya? Probabilitas bisa 1:100. Kenapa saya harus menciptakan ayam 10 dan jadi miliarder? Bapak Ibu saya mau katakan jujur. Ini pekerjaan yang tidak mungkin. Impossible. Kalau tidak tahu caranya. Saya bisa mengajarkannya karena saya sudah melewatinya. Ketika saya berkata menjadi petani organik itu, dimanapun Bapak Ibu tinggal, di tempat manapun Bapak Ibu berada, tetap akan muncul menjadi seorang miliarder. Karena itu kalau militer punya militer yang organik, petani Indonesia harus menjadi petani militan yang organik. Petani diperintahkan dimanapun berada, saya tetap keluar jadi miliarder. Asal tahu ilmunya. Sekarang saya ajari dulu deh. Kenapa ini harus kita lakukan? Yang pertama, kita sedang hidup di dunia apatis Bapak Ibu. Tahu dunia apatis? Bapak Ibu punya anak-anak yang sudah SMA atau kuliah ini? Ada ya? Mereka hari ini, bandingkan dengan hidup Bapak Ibu dulu. Ketika Bapak Ibu sama-sama seusia mereka. Beda atau tidak? Anak-anak zaman sekarang bisanya cuma 2 Bapak Ibu. Minta dan menghabiskan. Betul atau tidak? Zamannya Bapak dulu, Ibu dulu apa? Minta atau nyari? Disuruh kerja atau disuruh minta? Kerjanya kerja keras atau kerjanya kayak sekarang suruh tidur, suruh belajar? Kerjanya anak sekarang kan disuruh belajar Bapak Ibu. Betul atau tidak? Itu aja enggak mau. Kita sedang hidup di generasi yang betul-betul apatis. Kalau saya bilang jadi miliarder, pikiran mereka itu nonsen. Larinya ke judi online Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kalau enggak gitu trading kejar semuanya. Yang enggak jelas juga. Karena itu saya kepingin menjadi petani yang mengubah peradaban bangsa. Dari pekerjaan yang paling dihina ini. Dari yang hari ini pekerjaan yang paling rendah ini. Saya kepingin membangun miliarder-miliarder baru. Dari orang-orang yang tidak ada apa-apa. Dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Punya ayam 10 bisa bangga enggak sih? Siapa yang berani bangga besok pulang dari sini saya punya ayam 10, tunggu 3 tahun saya jadi miliarder gitu. Jangan beli Pajero dulu ya. Mulainya di sini. Ketika 10 ekor ayam, semua orang bisa memulai. Saya ulangi. 10 ekor ayam, semua orang warga negara Indonesia pasti bisa memulai. Betul atau tidak kira-kira? Tinggal ujiannya lulus atau tidak. Nah, ketika punya ayam 10, tanggung jawab kita hanya ngolah limbah rumah tangga. Tetapi ketika 50% telur ini kita tetaskan. Berarti kalau 10, 1 bulan telur 10, berarti telurnya 100. Yang 100, yang 50 tolong dikonsumsi.
Jadi gini loh sebentar lagi. Orang Indonesia itu kadang-kadang sulit Bapak Ibu. Kalau panen, yang dijual itu yang bagus atau yang jelek? Yang jelek untuk siapa? Ini yang aneh gitu. Fair betul ya itu ya. Jadi tolong sekarang dirubah. Gizi keluarga harus tetap penuh. Karena apa? Pendapatan berapapun kita, tetap kita akan bawa ke rumah untuk makan anak dan istri kita. Betul atau tidak? Jadi beri makanan yang terbaik dulu untuk mereka. Terus yang kedua, sisanya 50 ini ditetaskan. Yang 50 ini netas rata-rata anggaplah 80%, jadi tinggal netas 40 per bulan. Dari ayam 10. Artinya rumusnya 1 ayam keluar 4 ekor ayam per bulan. Ini rumusnya. Jadi kalau ayam 10 saya tidak beli pakan. Karena pakannya dari limbah. Tetapi anakannya ini yang 40 per bulan ini butuh pakan. Betul ya? Tolong ingat baik-baik. Jangan pernah berternak kalau tidak punya pakan. Saya ulangi. Jangan berternak kalau tidak punya pakan. Karena apa? Ayamnya tidak bisa nyari pakan. Kasih uang pun ke warung itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi tolong sediakan. Jadi begini konsepnya. Begitu kita sudah mulai 10 ekor ayam. Ini kaki kanan. Kita melangkah dengan keyakinan. Saya mau jadi miliarder dengan 10 ekor ayam. Ini melangkah dengan iman. Kaki kiri kita harus segera mengimbangi. Kalau orang jalan itu kaki yang maju pertama disalip tidak sama yang satunya? Disalip. Kan gini toh pasti toh? Disalip. Disalip ini apa? Yang satu ini ayam, yang satu namanya pakan. Karena itu saya buat konsep. Pelihara ayam wajib tanam jagung. Kenapa kalau saya pilih jagung? Karena jagung itu Bapak Ibu begini ya.